Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, bersama saya kembali Agis Firmansyah. Saya sendiri mahasiswa semester 7 Institut Ummul Qura Al-Islami, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya yang pertama akan membahas tentang kedudukan kepemimpinan dalam sistem pendidikan Islam. Ya, kita sudah ketahui bersama ya dalam video kemarin bahwasanya kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Jadi kepemimpinan ini muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah SAW. Itu dimana orang-orang itu berkumpul bersama dan bekerja sama untuk mempertahankan satu eksistensi hidupnya. Nah, sejak itulah terjadinya kerjasama antar manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gitu kata Allah, bahwasannya kita itu di dunia adalah sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana kita dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bumi ini. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, baiklah, kalau kita melihat daripada kepemimpinan Islam, kita ambil contoh seperti halnya di pesantren ya. Di pesantren ini yang mana pemimpinnya adalah seorang kiai. Kalau misalkan kiainya sudah memerintahkan untuk melakukan A, ya harus A. Tidak boleh ada yang menyangkal. Gitu. Jadi semuanya adalah dikomandoi oleh kiai tersebut. Seperti itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Kita sudah ketahui bersama bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin yang proven. Figur pemimpin yang terbukti telah membawa perubahan bagi masyarakat. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi masyarakatnya atau anggota-anggota yang dipimpin itu. Kepemimpinan yang selalu berorientasi pada bukti real, tidak sekedar kata-kata persuasif, dan pemimpin yang berorientasi ke depan. Nah, ini berikut di sini adalah syarat-syarat pemimpin menurut Hafiduddin. Ya, yang pertama, memiliki akidah yang benar atau akidah salimah. Seorang pemimpin harus mempunyai pegangan atau keyakinan yang kuat, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki pandangan atau wawasan yang luas? Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Gitu. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jika seorang pemimpin tersebut memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka pengikutnya pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Untuk yang keempat adalah seorang pemimpin harus memiliki kecakapan manajerial, memahami ilmu-ilmu administrasi, mengatur semua kegiatan karyawannya, serta mengatur urusan-urusan duniawi yang lainnya. Seperti itu. Baiklah kawan-kawan, yang ketiga adalah sumber kepemimpinan dan faktor yang mempengaruhi aktivitas daripada pemimpin. Jadi seperti ini, kita ambil contohnya seperti saudari Fadilah dijelaskan dalam videonya bahwasannya jika seorang keamanan tersebut memiliki wibawa
di hadapan santri-santri atau di hadapan anggotanya, ketika seorang keamanan tersebut memukul bel untuk menuju ke masjid, ya, maka santri itu akan bergegas menuju ke masjid. Nah, ini adalah suatu bentuk daripada faktor aktivitas yang mana dia disegani atau merasa bahwasannya dia itu dianggap sebagai pemimpin. Itu tentunya sebagai keamanan tersebut dia harus menjaga wibawanya di depan para anggotanya. Itu tidak sembarang berbicara, tidak sembarang bersikap, tidak sembarang berperilaku dan lain sebagainya, dan mereka harus memiliki batasan-batasan tertentu dengan anggota-anggotanya. Seperti itu. Baiklah, yang keempat adalah tipe-tipe kepemimpinan, ya. Di mana pendidikan Islam melahirkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Ya. Penyelenggara pendidikan tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, pemimpin ini harus memiliki beberapa tipe, ya. Pertama, kepemimpinan otoriter, salah satunya. Yang kedua, kepemimpinan laissez-faire. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Yang keempat, kepemimpinan pseudo demokratis. Yang kelima, kepemimpinan karismatik. Yang keenam, kepemimpinan paternalistis. Yang terakhir adalah kepemimpinan militeristis. Seperti itu, ya. Baiklah, kita membahas satu ya. Oke. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi otoritas pemimpin dengan menghiraukan partisipasi dan kreativitas para anggotanya. Gitu. Jadi dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dia katakan. Selain itu tidak. Gitu. Ya. Lalu kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire adalah frasa yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi, yang muncul dalam diksi Prancis oleh para psiokrat di abad ke-18. Dalam tipe kepemimpinan ini akan memberikan keluasan kepada anggotanya untuk melaksanakan tugasnya serta menetapkan peraturan dan kebijaksanaan. Itu, ya. Seperti halnya seorang kepala sekolah hanya memantau dan menerima laporan saja dari anggotanya, dari staf dewan guru yang ada di sekolah itu. Gitu. Yang ketiga ada pemimpin yang demokratis. Pemimpin demokratis itu adalah yang menjalankan kekuasaannya sesuai dengan visi misi organisasi. Pemimpin dengan tipe ini senantiasa mengajak seluruh anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan, menghargai dan senantiasa menghargai pendapat anggotanya. Gitu. Berbeda dari sebelumnya, ya, yang otoriter. Yang keempat, kepemimpinan pseudo demokratis. Nah, pseudo itu artinya berpura-pura. Sedangkan demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat atau anggota. Gitu. Jadi pemimpin dengan tipe ini hanya tampak dari luarnya saja bersikap seperti pemimpin demokratis, tetapi sebenarnya dia hanya bersikap otokratis. Contohnya misalkan dia memiliki ide yang diterapkan pada instansinya, ia memang akan mendiskusikannya dengan para anggota, akan tetapi situasinya sudah diatur sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Artinya percuma anggota itu ngomong, tetap yang dipakai adalah pikiran si anggotanya tersebut. Yang kelima,
pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang karismatik ini pemimpin yang memiliki energi, daya tarik, dan pembawaan untuk mempengaruhi anggotanya. Yang tadinya anggota yang gak semangat, bagaimana caranya menyemangati anggotanya. Yang keenam, kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan dengan tipe ini seakan lebih tua dan lebih berpengalaman daripada anggotanya. Jadi dia merasa saya di atas segalanya, seperti itu. Yang terakhir adalah militeristis, yaitu kepemimpinan yang bersifat militer, yang hanya tampak dari sisi luarnya saja. Bahkan ia sama sekali tidak menunjukkan sikap positif, kebiasaan dan budaya di dalam sebuah militer. Ya. Baik, yang kelima adalah prinsip-prinsip kepemimpinan. Sebagaimana yang saya lihat tadi di videonya saudara Aldo, itu di situ dia menjelaskan salah satu prinsip dari pemimpin adalah harus memiliki prinsip tauhid. Itu mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit prinsip tanggung jawab, yang mana di dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, gitu kan, minimal memimpin dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bertanggung jawab artinya harus amanah, karena Allah berfirman dalam kitabnya, innallaha ya'muru antu addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah prinsip musyawarah. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya seorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Yang terakhir adalah prinsip adil. Keadilan menjadi suatu keniscayaan, ya, dalam organisasi maupun masyarakat. Dan pemimpin yang sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat, sepihak, dan tidak memihak. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah fondasi dan teori kepemimpinan. Itu ya. Di faktor kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajerial. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanage, mengatur apa yang ia pimpin, baik anggotanya, sekolahnya, pesantrennya, organisasinya, dan lain sebagainya. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan antar individu. Gitu. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori sifat, teori perilaku, teori lingkungan, teori implisit, teori Gridman, teori transformasi, lalu teori neokarismatik, dan teori kepemimpinan karismatik. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, karismatik itu ya, teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpinnya. Kalau kita tarik kesimpulan bahwasannya pada prinsipnya kepemimpinan atau leadership itu berkenan dengan seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain untuk satu tujuan. Ya, ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, teori situasional, dan teori jalur tujuan. Karena
teori-teori yang tadi pada dasarnya berkembang dari praktik kepemimpinan. Sekian dari video saya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.